Oke ya, Bismillah. Oke, kembali lagi. Aku coba bahas yang poin utama. Oke, alhamdulillah berkenal aku juga. Kembali lagi, aku adalah CEO Little Giants. Aku udah hampir 2 ya, US juga. Ini adalah mentor-mentor aku semua. Mentor aku dari Walt Disney, ada dari Weta, ada dari HBO, ada dari Sky. Insya Allah, alhamdulillah. Ilmu kualitas ini di Indonesia itu berapa orang? Coba. 50 Pak mungkin. Terus ada yang jawab, terserah, bebas. Aku mau tahu, aku mau dengar. Nggak nyampe 100, Pak. Sampai 100, baik. Oke. Nah, dikerjakan di Indonesia, season 2 ya, dikerjakan di Indonesia ya, itu dengan 25 orang aja. Bayangin, 25 orang aja kita training anak-anaknya, dan waktu itu alhamdulillah 70% anak-anak SMK gitu kan, kita training mereka, dan luar biasa ya, sekelas Lego Star Wars aja mereka sangat puas banget dengan hasil yang kita deliver, kualitas internasional, kita memenangkan beberapa awards juga. Ya intinya di sini kesimpulannya adalah Indonesia tuh bisa sebenarnya, Indonesia tuh mampu. Memang harus diiringi dengan disiplin, ya, diiringi dengan training yang waktu itu aku provide ya ke tim aku, yang sangat apa ya, disiplin ya, disiplin tinggi banget lah. Ya, alhamdulillah proyek ini selesai. Season 2 mereka happy banget, bahkan rekan-rekan dari Disney sampai visit ke Indonesia, visit ke kantor kita yang sangat kecil itu waktu dulu awal. Dan mereka happy banget, mereka kaget budaya Indonesia tuh bagus banget gitu lah dalam dalam mengerjakan sebuah animasi skala internasional ini. Jadi sebagai contoh nih, ya ini bukan masalah bukan masalah jumlah atau quantity ya, ini masalah quality human resource. Nah itu yang benar-benar aku pengen didik dan pengen bangun di Indonesia ini, insya Allah ke depannya gitu loh, membangun quality based human resource. So oke, lanjutnya, kita hari ini kan relevansinya adalah tumbuh kembang anak ya. Nah, jika semua rekan-rekan sini udah pada nonton Nusa Rara, kalau kalian nonton ceritanya dari satu sampai akhir bahkan filmnya, kalian akan numbuh poin-poin ini. Dan ini penting nih dalam dalam aku dan tim menyusun cerita Nusa itu seperti apa sih? Gimana sih cara nyusun cerita cerita Nusa Rara itu gimana? Nah, poinnya kita bikin berdasarkan pilar-pilar pilar-pilar ini. Kayak bangunan kan ada pilar ya, bangunan gedung, bangunan rumah, itu kan punya struktur, punya punya tiang ya kan. Nah, hari ini aku mau bahas tiang-tiangnya. Jadi dari tiang-tiang ini lahirlah cerita-cerita kita. Jadi semoga bisa menjadi sebuah acuan ataupun motivasi ketika kalian nanti berkarya. Kalian bangun dulu pilarnya, jangan langsung pikirin ceritanya atau apa, pilarnya dulu, unsur-unsurnya dulu. Nah, unsur pertama nih, ini kita ngomongin selain akhlak ya pasti, selain akhlak, selain Islam itu kan udah pasti poin utama. Tapi apa sih yang kita coba kembangkan di sini? Yang paling pertama adalah karena ini adalah tayangan animasi, kita pengen juga anak-anak tuh aktif, giat, ya kan? Makanya di film Nusa kalian akan lihat nih, dia dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dia main bola, dia keliling-keliling. Kita ingin nunjukin bahwa anak tuh harus aktif. Tumbuh kembang anak tuh emang kalian nggak boleh di rumah aja main game, nonton, tiduran. Oh enggak, kita benar-benar membuat motorik kasar itu berfungsi. Jadi karena anak-anak kan sangat melihat apa yang mencontohi apa yang mereka lihat. Jadi kalau misalnya apalagi Nusa Rara yang sangat-sangat dikenal anak-anak, ketika Nusa pengen ini, pengen itu, pengen bangun, pengen lari, dia pasti akan niru. Namanya anak kecil ya, anak kecil tuh suka banget meniru. Nah kita bikin tiruan yang baik, tiruan yang sesuai dengan apa ya, aturan-aturan yang memang di, di, diharapkan anak kecil mampu melatih ataupun mengasah kemampuan-kemampuan seperti ini, seperti motorik kasar. Jadi cerita-cerita kita apapun pasti harus ada unsur jalan atau larinya, ataupun lari-lari kecil, main namanya juga anak kecil. Kita kan harus latih mereka untuk aktif ya. Nah ini pilar-pilar dalam cerita kita pasti harus mengundung motorik kasar. Kedua, pilar apa lagi sih yang kita bahas? Itu motorik halus. Jadi kita dalam tayangan film Nusa, kalian ngeliat nih pasti ada dia lagi gambar, dia lagi cerita, dia lagi berkarya, itu pasti ada. Karena kembali lagi kita mengajarkan anak jangan main gadget melulu. Kita harus juga kembali ke dasar-dasaran nulis, gambar, doodling, sketching segala macam, ataupun apa berkarya, prakarya. Em, nah ini dalam cerita-ceritanya pasti kalian akan lihat seperti ini nih. Karena itu penting banget untuk kita sampaikan ke audiens, terutama ibu-ibu terhadap anaknya, hal-hal ini yang harus dicontoh. Gitu. Lalu, nah ini yang paling banyak yang kalian lihat nanti pasti adalah sensorik, di mana Nusa dan Rara pasti melihat melihat jendela, melihat melihat temennya, melihat
ada tukang ojek yang datang ke timbar, dia dia selalu observasi. Kita mengajarkan anak-anak untuk ya kalian jangan main dulu, kalian juga harus bisa observasi, melihat gitu loh. Kalau ketika umanya lagi bersih-bersih, lihatin ibunya apa yang bisa dibantu. Nah, itu kita kasih contoh banget tuh. Jadi dalam cerita kita nih, hal sensorik sangat kita tekankan. Selain melihat, otomatis kita juga ngasih kemampuan untuk audiens, terutama anak-anak, adalah kemampuan mendengar. Jangan cuma mau lihat doang, maunya seenak sendiri. Kita kasih waktu untuk Nusa Rara ketika dinasihatin sama umanya, mamanya, dia dengerin. Maka kalau lihat itu pasti Nusa tuh yang kayak, oh gitu ya Uma, ataupun Rara, gitu ya kan Nusa, gitu. Itu kan kemampuan untuk mendengar, mengolah, dan apa ya, mengiyakan informasi yang mereka dengar tadi itu. Ini penting banget karena ketika kalau kita lihat ya di film di YouTube ya, konten anak-anak itu gerak 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 du melakukan melakukan nggak ada kesempatan untuk mendengar, nggak ada kesempatan untuk em, diberi arahan, diberi petunjuk, diberi nasihat. Itu jarang banget sekarang konten-konten seperti itu. Makanya poin ini, pilar ini sangat penting buat kita karena anak harus mampu mendengar nasihat orang tua, mampu mendengar arahan orang tua. Karena kalau enggak ya akhirnya ujungnya jadi membangkang deh, bukan nusa rara nanti jadi maling kundang. Nah ini hal-hal yang penting yang akhirnya kita tanamkan dalam pilar cita nusa ya, itu sensorik gitu. Lalu apa lagi sih? Nah ini pilar berikutnya adalah bahasa. Kalau kalian lihat nusa dan rara, bahasanya kan ya kayak adik kakak ya, tapi kita pastikan bahasa-bahasa itu sopan. Nggak terlalu baku sehingga aneh, tapi juga nggak terlalu nyeleneh sehingga itu keluar dari etika. Kita mau kayak waktu Nusa Rara keluar launching di awal-awal itu lagi trending banget yang namanya vlogging. Semua hey guys, hey guys gitu kan. Ya kan? Baru daripada hey guys ya karena kita konten Islami, kita kita lawan dengan gunain Assalamualaikum guys. Kita sampaikan dengan salam. Dengan Assalamualaikum guys, Assalamualaikum sobat, Assalamualaikum sobat, sobat Nusa. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk menanamkan moral, etika. Karena anak-anak pasti niru. Dibilang Assalamualaikum guys, Assalamualaikum Umah, Assalamualaikum Rara. Nah, itu akhirnya Alhamdulillah banyak orang yang, yang mengapresiasi Nusa tuh mengajarkan bahasa-bahasa yang baik gitu. Eh, bahasa-bahasa yang ketika anak kecil yang pertama tumbuh karena dia juga berkaca kepada anak aku pribadi di sini di rumah. Dia umur 3 tahun, wah aku dia nonton Nusa Rara tentunya. Dan dari Nusa Rara itulah dia bisa belajar banyak gitu loh kayak em, cara dia ngucapin makasih, cara dia bersalam sama papa mamanya itu penting banget. Bahasa nih adalah salah satu pilar yang juga penting banget untuk kita bahas. Lalu pilar yang juga ini adalah sosial. Jadi kalau kalian lihat cerita Nusarara, pasti kan ya, selain dia main di rumah, kakak ade pasti dia main sama teman-temannya. Ada Abdul, ada Shiva. Kalau di filmnya dia ke sekolah, ada Joni dan ada Babai Jelani, ada Pak Ucok. Nah ini pentingnya untuk dalam cerita kita adalah mengandung unsur um, unsur sosial ini penting banget untuk kita tanamkan dalam cerita karena ya anak kecil juga selain mereka bermain sendiri, mereka juga harus belajar bermain bersama, sharing ya, bermain bergantian. Kalau kalian lihat cerita-cerita Nusantara pasti ada unsur-unsur ini nih, entah mereka di sekolah, entah mereka lagi main di lapangan. Pasti nemu namanya konflik. Nah, gimana caranya dari kegiatan bersama ini ketika konflik itu terjadi, ada solusinya. Tuh lihat tuh Nusarara tuh, kalau mereka lagi rebut-rebutan, siapa yang ngalah, kenapa harus ngalah, kenapa pentingnya ngalah. Nah itu banyak banget unsur-unsur itu yang kita tanamkan. Jadi suatu saat ketika nanti kalian mau bikin konten atau mau bikin animasi nih, bangunlah pilarnya dulu. Apa yang mau kalian bangun sih? Batasan-batasan apa yang mau kalian bangun dalam pembuatan cerita gitu loh. Nah inilah sebagai contoh eh, 5 pilar yang kita tanam dalam yang sangat erat ya kita jaga dalam pembuatan skrip sampai pembuatan animasinya sampai final editingnya pasti mengandung 5 dasar ini. Jadi ada motorik kasar, dia bisa berlari, bermain, ada motorik halus, menggambar, nulis,
ada sensorik, dia mampu melihat juga, observasi, dan mampu juga mendengar. Dan ada bahasa menggunakan kata, menggunakan satu kata lalu disusun dan juga secara sosial. Dalam ceritanya kita menanamkan kegiatan bersama, kegiatan main bersama, bermain bergantian. Lalu, apakah cukup di sini doang? Oh enggak. Kita akhirnya menambahkan aspek lain nih. Ada aspek tambahan lah dalam cerita. Karena oke lah mereka mencontoh, mereka melihat. Nah, apa yang mereka contoh yang penting banget dalam tumbuh kembang anak yang akhirnya kita tanamkan di dalam cerita-cerita kita. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi. Wah, ini orang tua semua pada DM, WA, bahkan email kita. Pak, Bu, Pak ajarin anak makan sayur, ini segala macam. Wah, ya emang bener sih dalam tumbuh kembang anak kan kebutuhan gizi itu penting banget. Akhirnya, oh iya bener ya. Makanya di dalam beberapa cerita-cerita Nusa Rara, kalian lihat nih, dia minum susu, dia minum air, bahkan dia makan kesukaan dia, which is itu adalah roti dan telur ya. Dia suka banget itu loh. Dan itu kan gizinya juga bagus ya. Jadi uh, uh, kita tanamkan tuh, misalkan sukanya makan nasi ayam sama sayur ya, itu terus tuh, dan ternyata alhamdulillah tuh efektif banget. Bahkan ada orang tua yang sampai bener-bener nge-WA, nge-DM bilang, ya Allah alhamdulillah akibat Nusa nih anak saya jadi pengen makan sayur, pengen makan nasi, pengen makan ayam gitu loh. Jadi menjadi contoh yang baik gitu kan. Nah ini kebutuhan gizi ini penting banget dalam tumbuh kembang anak. Makanya dalam cerita Nusa Rara tadi, aspek-aspek ini harus kita selalu coba hadirkan, usaha hadirkan, yaitu adalah memenuhi kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan gizi kan bukan hanya makan ya, ada istirahatnya juga gitu kan. Makanya di cerita Nusantara kan ada waktunya dia tidur segala itu penting untuk tidur sendiri. Itu penting banget, itu ada di dalam cita-cita Nusantara juga. Lalu apalagi, nah ini tadi kalau dilihat di Nusantara itu ada menjaga kesehatan tubuh, bahkan gara-gara ini melahirkan banyak banget kerjasama dengan brand, terutama lagi itu ada Lifebuoy, lagi itu ada Pepsodent, ya kan. Jadi lagi itu Nusa Rara ada kerjasama dengan Pepsodent untuk bikin iklan sikat gigi gitu kan. Ini penting banget nih karena terbukti efektif. Konten Nusarara tuh sangat ditiru oleh anak-anak. Nah, kebayang kalau Nusarara aja suka sikat gigi, insya Allah anak-anaknya juga akan suka sikat gigi. Dan itu kembali lagi terbukti efektif ya, menambahkan aspek-aspek tambahan ini di dalam sebuah susunan cerita. Um, Waktu itu kan lagi zaman ini juga nih lucu nih. Sebelum apa? Waktu itu kita mengenalkan anak-anak cara cuci tangan, apa, sebelum makan tuh cuci tangan, sebelum kegiatan cuci tangan, habis kegiatan juga cuci tangan gitu. Nah itu udah kita jalankan, qadarullah pandemi, ya kan akhirnya pandemi pas banget kontennya. Akhirnya konten tentang kebersihan cuci tangan itu menjadi salah satu konten yang sangat digemarin ya, karena Nusarara aja harus cuci tangan kemana-mana. Itu ngajarin anak-anak terutama untuk menjaga kesehatan tubuh supaya sebelum melakukan kegiatan cuci tangan, setelah melakukan kegiatan juga cuci tangan. Jadi ini adalah tambahan-tambahan aspek dalam cerita Nusa yang eh, terakhir nih, poin yang sangat kita jaga juga adalah merawat dan menjaga lingkungan. Kembali lagi ada salah satu episode Nusa Rara itu adalah jangan buang sampah sembarangan ya. Pentingnya itu apa? Terus di kamarnya juga menjaga kebersihan kamar, menjaga habis makan mereka juga diusahakan untuk bersih-bersihin makanan sendiri, cuci piring, cuci tangan itu penting banget. Dan ada juga di di salah satu ceritanya Nusara ini kerjasama dengan tolak angin ya gitu ya, itu tentang lebah ya gitu kan, tentang pentingnya kita menjaga tanaman, menjaga bunga, menjaga sarang lebah gitu kan. Itu kan tempat terciptanya madu gitu loh. Nah, ini poin-poin ini jadi ketika kita bikin cerita tuh kita selalu kembali ke sini. Kalau kita bosen nih, kita lagi aduh kita mau cerita apa lagi ya? Pasti kita kembali ke poin-poin ini. Kita ke poin ke ini cerita ini ada tentang menjaga lingkungan nggak? Cerita ini ada menjaga tentang kesehatan nggak? Ataupun kembali ke poin pertama tadi tentang motorik, tentang sensorik, tentang bahasa. Jadi enak kalau bikin sebuah cerita kembali kepada pilar-pilar, kita insya Allah nggak akan nyasar. Kita insya Allah akan selalu tepat pada apa ya, koridornya, pada batasan-batasan yang udah kita sepakati bersama. Dan itulah yang sebenarnya menjadi rahasia kesuksesan usaha adalah ya pilar-pilar ini sih. Em,
Alhamdulillah sih insya Allah Nusa nggak akan pernah keluar dari koridornya ya. Kayak bahkan lagu-lagunya kan kayak makan jangan asal makan. Itu kan poin-poin ini ada semua kan. Poin tentang menjaga kesehatan tubuh, memenuhi kebutuhan gizi, bahasanya ya kan. Terus sensoriknya mereka melihat, oh gitu cuci tangan. Oh begini duduk tuh begini, minum tuh 3 kali gitu kan. Itu kan poin-poin inilah yang sangat kita jaga karena kita 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 sadari juga nih. Jadi sebelum ini aku sedikit mundur waktu bikin cerita Nusarara, bahkan bikin IP-nya Nusarara, itu kita riset 1,5 tahun. Kita ke PAUD, kita ke komunitas mama, ke komunitas anak-anak, kita research, kita lihat apa sih menjadi urgency, apa sih menjadi kebutuhan untuk ibu-ibu ini terhadap anaknya, dan mereka butuh konten yang begini, begini itu akhirnya lahirlah apa ya, lahirlah struktur-struktur pilar-pilar ini dalam kita menciptakan nusa dan seterusnya sampai detik ini pilar ini dan struktur ini kita pakai baik di film pun kalau emang rekan-rekan udah pada nonton sama ini adalah poin-poin yang kita jaga gitu di filmnya ada kebutuhan gizi di filmnya ada menjaga kesehatan tubuh di filmnya ada merawat menjaga lingkungan di filmnya ada sensorik motorik ada bahasa juga ada bermain bersama semuanya ada di dalam filmnya jadi enak kita nggak usah pusing dan bahkan kita saling mengingatkan pas kita nonton bareng-bareng adegan ini bahkan nonton filmnya berkali-kali aku udah nonton filmnya sampai ratusan kali ya saking saking siap hari harus menjaga aspek-aspek ini alhamdulillah tuh ada semua gitu loh nggak pernah yang aku barusan mention yang aku barusan sebutkan di sini nggak pernah ada satu pilar ataupun satu aspek yang nggak ada gitu loh jadi buat nanti rekan-rekan juga kalau emang nanti mau jadi konten kreator kah mau bikin animasi mau bikin cerita bikinlah pilar dulu bikinlah kalau emang mau silakan nih ambil nih pilar-pilar ini gitu loh jadi nggak nggak kemana-mana ya nggak asal bikin cerita akhirnya ceritanya tentang ngobrol mulu dia nggak main terus komunikasi satu arah mulu ngomong mulu dia nggak mendengar lalu kalau ngomong akhirnya mohon maaf bahasanya kasar gitu kan lupa bahwa ya ini penting nih mengucapkan belajar mengucapkan satu kata lalu disusun jadi kalimat lalu jadi dia main sendirian mulu, main gadget di kamar tiduran, motorik kasarnya nggak berjalan, motorik halusnya juga nggak berjalan, sosialnya pun nggak berjalan. Nah makanya pentingnya punya pilar-pilar ini ketika kalian bikin konten itu justru untuk mengarahkan, justru itu mampu juga konten kita berkomunikasi sama audiens sehingga audiens ngerasa oh ini bermanfaat ya. Jadi pelan-pelan dari audiens lama-lama tumbuh ke brand. Brand akhirnya tertarik. Wih, Nusarara bagus banget ya buat tumbuh kembang anak karena poin-poin ini ada semua gitu lah. Ini yang perlu dicatat aja sih. Semoga ini jadi sebuah contekan ya kalau kita ketika kalian nanti mau bikin konten, ambillah terutama kalau memang targetnya adalah anak-anak, keluarga, ambillah poin-poin ini. Ini sangat-sangat apa ya? Efektif, sangat-sangat terbukti, bermanfaat, sangat terbukti juga ditiru oleh anak-anak gitu loh. Jadi yang tadinya anaknya malu, kayak anak aku juga nih awalnya malu-malu gitu kan aku tunjukin tuh Nus aja main tuh sama Abdul, Rara main sama Shiva, akhirnya dia mau main juga gitu. Karena itu anak kecil kan what they see, apa yang mereka lihat, they will do, mereka lakukan gitu loh. Itu pentingnya. Untuk kembali lagi, nah ini yang tadi yang aku lagi aspek tambahan dalam cerita ya ini adalah tambahan aja yang menjadi pelengkap dari pilar-pilar itu sendiri. Nah, mungkin ini kan lebih ke anak-anak ya. Kalau nanti kalian mau bikin ke lebih remaja ke audiens remaja ataupun audiens teens ataupun audiens orang tua pun ya sama pilarnya mungkin beda, tapi setidaknya berawal dari pilar. Dari pilar itulah mungkin kayak kalau kita sekarang ngomong buat anak-anak remaja deh teens gitu kan. Pilarnya apa dong, Mas? Ya kalau kita kembali ke buat teens, pilarnya yang paling kita yang perlu kita jaga adalah sensorik, ya kan, bahasa dan sosial nomor 3, 4, 5 yang menjadi acuan utama. Karena kan ya zaman now kan mereka mampu melihat tapi mereka mampu mendengar nggak? Nah, kita tanamkan itu bahasa. Woi, zaman sekarang kan bahasa udah nggak karuan ya. Nah kita jaga nih bahasa-bahasa yang baik tuh gimana, ya kan? Nah, dari sosial bermain tuh mainnya apa sih?
namanya juga teens, mainnya kan wih, udah luas nih, entah mau main kegiatan olahraga, mau kegiatan otomotif segala macam. Nah ini sosial ini yang kita harus jaga nih kalau nanti mau bikin konten ya. Mungkin udah nggak bermain bergantian, tapi bermainnya bertanggung jawab gitu kan. Nah pilar-pilar ini akan menjaga kontennya. Nah aspek tambahan kalau tadi buat teens, itu tadi kan aspek tambahannya apa sih? Ya itu tadi mungkin untuk remaja itu menjaga menjaga kesehatan itu penting tuh, tentang istirahat, olahraga gitu kan. Terus lebih banyak juga tentang ya apa ya, berdiskusi. Aku rasa teens tuh butuh banyak diskusi, butuh butuh banyak arahan, butuh juga ibaratnya udah mulai planning buat masa depan tuh apaan. Itu kembali aspeknya itu berubah-berubah sesuai kebutuhan marketnya, pasarnya. Kalau emang tadi anak kecil, ini adalah contohnya. Buat remaja nanti berbeda, bahkan buat orang tua juga berbeda. Intinya aspek ini akan mengikuti audiens kita seperti apa sih. Itu yang menjadi fondasi pilar dari Nusantara itu sendiri. Makanya aku bilang tadi, kalau aku kembangin ini, topik ini lebih luas, wah ini nggak seharian nggak kelar sebenarnya. Malah banyak banget. Aku bisa bongkar skrip, aku bisa bongkar apa ya, visualnya juga. Tapi nanti mungkin itu lain kesempatan kali ya, insya Allah ya. Maka di sini aku lebih banyak juga pengen diskusi sih sama rekan-rekan, apa sih yang kalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau sharing, mau tanya juga ke aku. Mungkin ini sesi yang jauh lebih enak untuk kita bahas sebagai awalan dulu. Um, itu kurang lebih itu sih ya, aku yang bisa sempatkan nih karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi harapan aku sih kita bisa banyak sesi tanya jawab ya di sesi ini sama aku juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Monggo buat rekan-rekan yang mau ada pertanyaan tentang gimana sih bikin usaha Rara, ataupun tentang kalian menjadi konten kreator ya, apa arahan segala macam. Terbuka untuk sesi ini. Kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf jika sangat terbatas dan waktunya terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.